Ketika kita ngomongin seputar manifestasi, ada 3 area yang wajib kita pelajari atau kita dalami dan kalau bisa menjadi master di semua area tersebut. Nah, 3 area ini adalah yang pertama itu adalah mindset atau bagaimana cara kita berpikir. Dan video kali ini aku akan membahas bagaimana cara menarik jodoh dengan menggunakan kekuatan pikiran. Nah, kemudian area yang kedua itu adalah seputar soul set. Soul set itu kan segala sesuatu yang bersifat spiritual atau soul atau jiwa. Nah, karena di level soul kita itu tidak terpisahkan dengan jodoh kita satu kesatuan ya. Jadi kita harus tahu di sana. Jadi cara approach atau pendekatan kita untuk bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia, walaupun secara wujud fisik, secara manusianya kita belum ketemu, dari level soul set kita masih bisa berkomunikasi, kita bisa bersatu dan satu kesatuan. Jadi istilahnya kita udah tahu lah dia ada di mana, lagi ngapain, bagaimana rasanya dan lain sebagainya. So anyway, aku akan membahas lebih banyak seputar soul set ini mungkin di video yang lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah skill set. Nah, skill set itu kan segala sesuatu yang bersifat action atau mengambil sebuah aksi. Nah, biasanya sih kayak gitu. Kita pelajari seputar perbedaan cowok dan cewek, seputar persuasi, seputar komunikasi in general, body language itu juga penting karena kita tahu kok kalau kita ketemu sama jodoh kita bisa ngeliat dari body language-nya, walaupun saat kita ketemu kita kan masih semua orang nih kadang kayak gini. Ah, jangan-jangan dia ini jodohku, jangan-jangan dia bukannya, nah kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah punya skill, kita tahu kok orang yang pura-pura baik, pura-pura manis, pembohong, dari cara matanya itu ngeliat ke kanan ke kiri gimana itu udah ada caranya. So anyway guys, aku akan membahas seputar skill set di beda video kalau teman-teman mau. So kita langsung ke mindset. Nah, yang pertama itu adalah kita rubah cara berpikir kita dari yang merasa membutuhkan, searching atau ada yang hilang, ada yang kurang, ngerasa nggak pede, ngerasa minder, ngerasa malu. Aku kok udah 35 nih waktu itu sih, ini aku ya ngomongin diri sendiri. Sudah umur 35, teman-temanku udah bawa anak, udah gandeng suami, aku masih sendiri aja gitu kan. Kalau acara ulang tahun anaknya temen, aku suka pinjem anaknya temenku yang lainnya untuk dibawa ke acara itu kan, biar rame kan. So anyway, aku selalu merasa ada yang kurang dan aku selalu searching, hunting. Semua orang di sekitarku tuh merasa kayak obligasi untuk mencarikan seseorang buat jodohku, dari mulai mamaku, temennya mamaku, temennya kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin seputar spiritual atau soul, apa yang aku katakan itu betul 100% apa adanya, karena di level spirit, ingat kita kan manusia wujud fisik, etheric, ya kan, emotional body, terus mind, pikiran itu kan, mind body, terus astral, kausal. Nah, yang paling luar itu kelihatan nggak? Pokoknya yang paling luar itu lapisannya itu yang lapisan untuk di spirit atau soul kita, dan dia itu saling menyatu dengan yang lain. Itu artinya walaupun secara fisik aku terpisah dengan jodohku, yaitu bapaknya anak-anak waktu itu, tapi secara spirit atau soul itu aku sudah menyatu atau menjadi satu. Jadi begitu juga dengan teman-teman, apapun yang kamu inginkan, jodohmu itu apapun itu, mau yang bentuknya begini, begitu, yang mukanya kayak gini, kayak gitu, warna kulitnya gini, sukunya ini, agamanya ini, tinggi, semuanya sudah ada, sudah terjadi. Dan satu hal lagi, kamu nggak akan kepengen hal itu kalau memang bukan. Jadi kadang orang mikirnya kayak gini, bisa nggak aku pengen cowoknya tuh yang mukanya perpaduan antara artis Korea A sama artis Hollywood B, terus badannya seperti ini, kulitnya seperti ini, sukunya seperti ini, pokoknya kayaknya wow, rumit banget, ada 10 hal gitu kan. Kita berpikir bahwa aku yang menciptakan itu tuh, aku yang bikin itu, terus mikir sendiri, jangan-jangan belum lahir tuh yang model cowok model begitu, jangan-jangan. No darling, apa yang kamu inginkan itu sinyal dari si pasanganmu itu ngasih tahu ke kamu, hey, aku ini loh, wujudku begini. Kamu nggak akan kepengen sesuatu yang memang bukan milikmu, yang bukan jodohmu. Kamu nggak akan kayak aku ya. Kalau memang aku bukan harus sama bapaknya anak-anak yang orang asing, aku nggak bakal kepikiran. Aku udah kepikiran dari kecil, dari SMA.
bahkan SMP ya, banyak teman-teman SMP ku yang suka cerita, "Ih, kamu dari dulu loh, dari kecil tuh pengennya cowok bule, pengennya cowok bule." Padahal wong desa, wong Cilacap, di Cilacap itu nggak ada bule. Istilahnya kayak gitu kan, tapi entah kenapa aku dari dulu tuh pengennya, kepikirannya itu ya cowoknya ya bule gitu kan. Ya karena memang aku mendapatkan sinyalnya seperti itu. Jadi apapun keinginanmu saat ini, ya itu memang adanya. Bukan kamu yang mengada-ngada, kamu hanya menangkap dari cosmic energy ya, dari sinyal-sinyal di luar sana. So anyway, dia, apapun yang kamu pikirkan saat ini, siapapun dia wujudnya di imajinasimu, dia ada, dia milikmu 100%. Alright? Dan kalian satu kesatuan, kamu utuh, dia akan mencintai kamu dengan apa adanya, apapun keadaanmu saat ini. Jadi nggak perlu diganti-ganti, nggak perlu pakai parfum ini, nggak perlu dandan ini begitu, nggak perlu dicat-cat warna rambutnya, nggak. No, kalian sudah setuju apa adanya dengan wujudmu itu. Jadi ganti mindsetmu dari merasa sendiri, aku nggak ada jodohku, ini bagaimana, aku sudah tua, ke I have it. Aku udah ada kok, udah punya kok, tinggal divine timing aja. Jadi semuanya itu kuncinya ada di diri sendiri. Kalau akunya udah siap, otomatis kita akan ketemu sama dia. Aku sama bapaknya anak-anak itu tetanggaan selama 10 tahun di Bali. Dan kita itu cuma beda 1 kilo aja. Kita ke warung yang sama setiap harinya, menggunakan jalan raya yang sama, dan kita menggunakan motor waktu itu ya, masing-masing menggunakan motor. Mungkin kita saling berpapasan, tapi karena ya itu tadi, aku selalu melihat kekurangan, aku nggak dibukakan jalan, aku nggak bisa melihat sinyal dari dia. Nah, yang berikutnya itu adalah flow. Go with the flow, mengalir, biarkan semuanya mengalir. Jangan menggunakan kontrol atau push, yaitu tadi, itu tidak sesuai, karena segala sesuatunya kalau dipaksakan itu nggak akan terjadi. Misalnya aku lihat ya, aku pokoknya maunya harus dia, sure, tapi what if, bagaimana jika kita dipertemukan dengan seseorang yang seperti dia tapi 10 kali lebih baik? You missing out, right? Kamu yang rugi, istilahnya kayak gitu. Jadi jangan lagi seperti itu. Oke, udah tahu, ilahi itu udah tahu, dan kamu juga mendapatkan sinyal dari beliau atau dari ilahi, dari jodohmu, bahwa dia itu ciri-cirinya begini loh. Kalau kamu ngerasa pokoknya aku mau si A ini nih, karena dia itu sesuai dengan yang aku impikan, tapi dia udah nikah, Mbak, gimana dong? Right, memang jodohmu bakalannya seperti itu, tapi mungkin bukan dia, karena ada yang versi singlenya ya kan. Kalau aku ngotot pokoknya jodohku itu pasti George Clooney, nggak mau tahu aku George Clooney, aku harus dandan kayak ceweknya, siapa itu aku nggak tahu namanya, pokoknya harus lebih cantik dari dia, aku nggak tahu gimana caranya, pokoknya George Clooney milikku. Padahal aku dapetin jauh lebih baik dari George Clooney. Maksudku ya itu tadi. Jadi jangan terlalu kontrol, memaksakan, push. Push itu kan mendorong maksudnya ya pokoknya harus itu, pokoknya harus, jangan kayak gitu. Go with the flow aja. Iya, sudah tahu memang kayak begitu, tapi lebih bagus. Nomor 3 itu adalah vision. Vision itu kan bisa melihat ya, melihat sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang belum memiliki atau belum ketemu pasangannya, yaitu tadi gunakan foto-foto dari artis-artis yang menurutmu bakalan seperti dia. Nah, misalnya teman-teman ngerasa ini nih jodohku, pokoknya dia, udah pasti dia, ada rasa seperti itu, silahkan taruh fotonya di handphone. Nanti setiap saat atau pas inget aja dipandangin sambil mengucapkan sebuah afirmasi, asumsi. Jadi asumsikan bahwa dia itu adalah suamimu atau istrimu, terus asumsikan bahwa kalian saling mencintai, asumsikan bahwa kalian itu harmonis dan lain sebagainya. Terserah ya, bebas kalimatnya. Aku bacakan itu sambil aku ngebayangin itu tadi ya, vision ya. Vision itu kan bisa melihat in your mind's eye. Mind's eye itu kalau misalnya saat ini aku bilang ke teman-teman, tutup matanya, terus aku ngomong seputar jeruk nipis. Jeruk nipisnya aku potong, kemudian aku gigit, aku peres langsung di dalam mulutku. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa melihatnya, walaupun matanya tertutup tadi, bentuk jeruk nipis itu seperti apa, bahkan sampai bisa merasakan kecutnya, sampai nelen ludah, terus sampai bisa mencium baunya, itu berarti skill untuk imajinasi atau visualisasinya bagus. Jadi lanjutkan. Kalau misalnya belum di level sana, nggak bisa tuh, nggak lihat, tapi tahu jeruk nipis kayak apa, tapi aku nggak kelihatan waktu aku merem itu, nggak ada tuh, nggak kepikiran, nggak kelihatan di mind's eye-ku. Berarti teman-teman masih kebanyakan fluoride ya, jadi konsumsi fluoride-nya dikurangi, baik itu dari air atau pasta gigi. Terus jadi fluoride itu kan akan menggumpal ya, kayak bubur
bentuknya kayak antara permen karet sama bubur, kayak gitu ya di pineal gland kita ya, bukan mengapur, istilahnya kan pengapuran kan pineal gland-nya, tapi maksudnya itu seperti lebih ke gu kalau bahasa Inggrisnya tuh ya, kayak itulah, kayak bubur sumsum tapi kayak permen karet, kombinasi dua hal itu, ngerti lah maksudku. Nah, jadi kalau kita expose sun gazing ya, kayak saat ini tepat sekali untuk sun gazing sambil nyeker, itu akan membersihkan area pineal gland itu ya. Jadi sinar matahari akan membantu meluluhkan, jadi nanti akan dibuang dari sistem badan kita. So ya, lakukan itu, nanti pasti untuk visualisasinya akan membaik. Intinya di sana kok, kalau pineal glandmu bagus, tidak ada masalah, tidak ada penggumpalan atau pengapuran, terus ya itu tadi, kita mengkonsumsinya, lifestyle-nya diganti, mungkin nggak harus drastis, karena segala sesuatu yang drastis itu juga nggak baik, jadi sebaiknya bertahap aja, pelan-pelan, pasti ada perubahan. Biasanya perubahan terjadi itu 66 days atau sekitar 3 bulanan, segalanya apapun itu ya. Jadi kalau udah 3 bulan itu segalanya itu bakalan effortlessly. Jadi kemarin aku bahas seputar virtual currency, yang arahnya kalau mau sukses itu kita harus mengambil sebuah aksi. Intinya seputar area itu. Ada yang kurang suka dengan konsep itu karena buat dia itu LOA itu, atau the law of attraction, itu harus segala sesuatu yang bersifat effortlessly atau tanpa usaha ya, atau nyaman lah, relax, sit back and relax, do nothing. Itu kan kepercayaan yang salah ya. Karena apa? Karena yang namanya the law of attraction, action itu ada di namanya kan, attraction, action. Jadi memang harus ada aksinya. Nah, yang dimaksud effortlessly di sini itu karena kita melakukan sebuah aksi setiap hari, apapun itu, baik itu visualisasi lah, scripting lah, sun gazing lah, segalanya lah. Setiap hari selama 66 hari atau sekitar 3 bulanan, itu akan menjadi bagian dari dirimu, menjadi effortlessly. Buat aku sangat mudah untuk melihat peluang bisnis di mana-mana. Buat aku sangat mudah untuk visualisasi, buat aku sangat mudah untuk mengikuti intuisiku, buat aku sangat kayak gitu ya, dilanjutkan apapun itu. Tapi yang dimaksud effortlessly bukan tanpa aksi. No darling, you have to act. Untuk mendapatkan sesuatu harus ada aksinya, apapun itu. Walaupun aksinya cuma sekedar afirmasi atau visualisasi, tetap aja itu sebuah action, ya kan? Nah, yang nomor 4 atau nomor 5 itu bisa dipilih salah satu aja, karena keduanya adalah hal yang sama ya, yaitu scripting dan visualisasi. Intinya yang dibutuhkan di sini itu adalah satu, kita bisa menggambarkan sebuah aksi, sebuah scene, kayak film, cuplikan film, video klip, atau bikin reel, bikin Insta story, mungkin teman-teman pasti udah tahu kan. Nah, itu kayak apa? Cuplikan itu tentang videomu, tentang hidupmu dengannya. Nah, cuplikan ini bisa ditulis di kertas, jadilah scripting menggunakan tangan itu tadi ya, atau bisa dilakukan sebelum tidur yang namanya visualisasi. Nah, sekarang apa perbedaan dan persamaan dari dua hal ini? Kenapa aku bilang harus dipilih salah satu aja? Kalau misalnya mau dilakukan dua-duanya silahkan, tapi tidak semua orang punya banyak waktu untuk dua hal tersebut kan. Semua orang kan pasti punya kesibukan masing-masing. So anyway, jadi gini, kalau scripting menggunakan tangan, bukan menggunakan tablet atau ketik-ketik itu ya, itu beda cerita dan aku nggak akan bahas di sini. Yang pasti aku lebih arahnya ke segala sesuatunya lebih organik, lebih natural, karena kalau pakai elektronik itu kan ada listriknya, ada paparan sinar listrik, itu nggak baik buat badan kita. Terus belum lagi internetnya, paparan dari 4G, 5G, entahlah banyak G, itu juga nggak baik buat spirit kita. Sedangkan kita maunya di sini itu adalah mengakses ke area tersebut ya. So anyway, kalau kita menggunakan tangan, itu gerakan tangan itu sendiri, neurografika, scripting, itu kan ada hubungannya sama otak kanan sama otak kiri. Jadi dia akan bikin otak kanan dan kiri itu balance. Biasanya kan salah satu aja nih yang aktif digunakan, apalagi kalau kita lagi di high beta ya. Tapi ketika kita melakukan dua hal itu ya, neurografika atau scripting, itu kita akan menurunkan gelombang otak kita yang tadinya di high beta super kenceng, itu akan lebih turun ke
alpha. Habis dari alpha kita bisa ke theta. Theta itu kayak meditative state, kayak ngantuk, kayak males, kayak capek, tapi masih awake, masih sadar. Nah, itu yang kita mau, dan itu bisa terjadi kalau kita menggunakan scripting itu tadi atau menggunakan visualisasi. Kalau aku menggunakan scripting itu mungkin sebulan 1 kali aja, nggak tiap hari, tapi visualisasi setiap malam. Setiap hari aku harus menutup hariku dengan sibuk mikirin apa yang aku mau. Semua yang aku hadapi saat ini, semuanya aku jalani saat ini, itu adalah hasil khayalanku sebelum tidur semuanya. Makanya aku kayak rugi kalau aku nggak melakukan hal itu ya, dan nggak repot kan, aku tinggal tidur gitu, merem, terus ya udah mikirin aja apa yang kamu inginkan. Nah, ketika kita masuk di hypnagogic sleep, atau kalau di bahasa Indonesia rep-repen atau paralyzed sleeping, jadi kayak gitu-gitu ya, badannya gerak sendiri tapi kitanya udah ngantuk banget, pokoknya udah males mikir. Nah, itu adalah saat dimana pikiran bawah sadar terbuka atau feminin energi kita bangun, dan maskulin energi kita mulai tidur, mau kabur, mau selesai, mau shutdown. Nah, sebelum dia tidur atau shutdown, kasih pesan sama si female ini, kasih beritalah sama dia, female energi ini, feminine energi ini kan bisa dibilang si jinnya itu tadi ya, kasih tahu, hey jin, ini loh yang aku mau, aku begini-begini, aku begitu-begitu, dadadadada. Kalau misalnya teman-teman masih susah untuk melakukan visualisasi, boleh menggunakan a question atau seolah-olah sudah terjadi suatu hal. Misalnya, kalau untuk jodoh, kenapa aku layak dicintai? Kenapa pasanganku itu tergila-gila banget sama aku? Kenapa ya dia bucin banget sama aku? Nah, otomatis pikiran bawah sadar mikirnya, hah? Siapa nih? Siapa yang bucin sama dia? Cowok yang mana? Oh ya, aku lihat gambarnya. Oke, aku pastikan itu terjadi. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku akan memastikan. Dia kan kayak gitu ya, pikiran bawah sadar, apapun yang kita katakan itu buat dia itu harus dibuktikan, dijadikan kenyataan. Jadi misalnya, kenapa aku selalu hidup dalam berkelimpahan? Kenapa duit itu gampang sekali masuk dalam hidupku? Walaupun kenyataannya bukan seperti itu, tapi ngomong aja seperti itu di dalam pikiran kita, ngebayangin duitnya kanan kiri saweran masuk gitu. Bayangin aja. Nah, nanti pikiran bawah sadar itu akan membuktikan bahwa kok dia mikirnya gitu, kenyataannya kan belum. Kita harus membuktikan bahwa hidupnya memang gampang, banyak duit, banyak ini, duit datang dari mana aja, dilempar-lempar ke dia, kayak gitulah. Lakukan hal ini di semua hal. Nah, dari seputar jodoh, kenapa aku layak dicintai? Kenapa ya cowokku bucin banget sama aku? Kenapa ya aku disayangi segitunya? Kenapa aku selalu berkelimpahan? Kenapa aku selalu dipenuhi dengan cinta? Kenapa hidupku sangat mudah? Kenapa segalanya itu indah? Pokoknya lakukan hal itu, guys. Alright, aku rasa cukup di sini, dan teman-teman silahkan pilih salah satu aja, boleh scripting atau visualisasi. Ini untuk nomor 4 dan 5. Anyway guys, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.